Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Anda. Dalam bacaan Injil pada hari ini kisah tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Bijaksana dan bodoh ini bukan terletak pada gelar yang dicapai, tidak. Tetapi bagaimana cara orang hidup, ini yang jauh lebih penting. Kadang orang sekolah tinggi, tetapi orang tidak bijaksana. Bahkan orang yang tidak sekolah justru jauh lebih bijaksana. Bacaan hari ini mengingatkan kita, agar kita mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Semuanya butuh persiapan. Ketika Anda menikah, Anda juga butuh persiapan. Apa yang harus saya siapkan? Saya harus mengenal pasangan hidup saya. Ketika saya menikah, saya berjuang untuk memberikan waktu untuk keluarga saya. Sesibuk apapun pekerjaan saya berjuang untuk selalu ada bersama-sama dengan keluarga saya. Saling berbagi satu sama lain. Itulah saat di mana Anda mengisi minyak Anda, agar minyak Anda tidak akan pernah kekurangan. Menikah bukan hanya soal datang berhadapan dengan pastor, diberkati gereja lalu selesai, tidak. Kalau Anda tidak mempersiapkan segala sesuatu, baik sebelum menikah maupun setelah menikah, maka Anda akan kekurangan minyak itu. Maka Anda akan kecewa. Tapi justru ketika Anda mempersiapkan segala sesuatu itu dengan baik, baik sebelum nikah maupun setelah nikah, maka apapun situasi yang Anda hadapi setelah pernikahan, api Anda tidak akan pernah padam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi Tuhan memanggil kita untuk dengan setia melakukan hal yang kecil dengan konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kalau kita bisa setia, kita tidak akan kecewa, Bapak Ibu. Dengan kesetiaan yang kita miliki, kita kembali mengisi, mempersiapkan minyak bagi hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kebijaksanaan itu yang dituntut dari kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya. Tidak sekedar melakukan apapun, tapi orang berpikir secara baik. Kalau saya pergi musim hujan, saya harus bawa payung. Kalau saya tahu bahwa kesehatan itu mahal, saya harus jaga kesehatan. Orang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kalau pendidikan itu mahal, saya harus rajin menabung dari sekarang. Hal-hal kecil ini sama dengan kita menyimpan, mempersiapkan cadangan minyak dalam kehidupan kita, agar api dalam pelita kita tidak pernah padam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Beriman kepada Tuhan juga membutuhkan cadangan minyak. Setiap hari kita butuh cadangan minyak. Mendengarkan firman Tuhan itu cadangan minyak kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita. Kalau kita membiarkan firman Tuhan merasuki hidup kita, kita tidak akan pernah padam pelita kita. Tetapi kita akan terus menyebarkan nyala-nyala api bagi orang lain dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam pesta perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita dituntut untuk selalu siap siaga, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, agar kita dapat bersukacita bersama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan itu. Segala sesuatu butuh persiapan. Maka pertanyaannya, ketika Anda mau melakukan sesuatu dalam kehidupanmu, sudahkah Anda mempersiapkan itu secara baik? Sehingga ketika ada persoalan, ketika ada tantangan dalam kehidupanmu, Anda tidak takut. Karena Anda punya persediaan minyak yang ada. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar minyak kita tidak akan pernah habis. Karena kita selalu mendekatkan diri kita dengan sang sumber minyak sejati, yaitu Kristus sendiri. Semakin Anda menjauh dari Tuhan, persediaan minyak Anda semakin menipis. Maka kalau itu terjadi, mari kita kembali, kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, agar api yang saat ini mungkin sedang akan padam, dinyalakan lagi, karena kita punya cadangan minyak, karena kita dekat dengan sumber minyak sejati, yaitu Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang maha mulia. Kami mengucap syukur karena telah Kau segarkan dengan rahmat-Mu. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu untuk membimbing kami. Semoga berkat daya surgawi, kami dapat mengabdi Engkau dengan jujur dan setia sebagai pengikut Kristus.
Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.